Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih menyaksikan Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah, dan kita masih membahas ayat-ayat awal dari Quran Surah Al-Hadid. Di ayat 1-4 banyak uraian tentang kebesaran dan kekuasaan Allah, uraian agar kita makin beriman kepadanya, dan uraian ini dilanjutkan sedikit ya Bi, di ayat 5 dan ayat 6 yang akan kita bahas hari ini, dan juga dikaitkan dengan anjuran untuk berinfak yang akan dibahas di ayat 7 dan seterusnya. Kita dengarkan uraian dari Abi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat yang lalu seperti dikatakan Ella tadi berbicara tentang kuasa Tuhan. Di sini masih ada disinggung sedikit. Lahu mulkus samawati wal ard. Miliknya kerajaan langit dan bumi. Wa ilallah. Ila. Hanya kepada. Hanya tidak. Nah, kepada Allah dikembalikan segala persoalan. Kenapa dia tidak katakan kembali? Dikembalikan. Karena ada yang tidak mau kembali. Okay. Maka dikatakan dikembalikan. Suka atau tidak suka, pasti dikembalikan. Kembali. Baru dia lihat puasanya, yulijul laila fin nahar, dia memasukkan malam ke dalam siang sehingga memperpendek malam. Wa yulijun nahara fil lail, masukkan siang ke dalam malam. Wa huwa alimun bizatis sudur, dia mengetahui apa yang di dalam dada. Yang di dalam dada itu ada 3. Apa aja Bi? Isi hati. Isi hati. Isi hati. Isi hati ada yang kita tidak segan orang tahu. Kadang-kadang kita umbar cerita kemana-mana. Isi hati. Ada yang kita rahasiakan. Betul. Kita tahu tapi kita tidak nyatakan. Tidak nyatakan, kita tidak mau orang lain tahu. Ada yang ketiga. Yang kita pernah lakukan tapi kita sudah lupa. Kita repress, kita tidak berani akui, kita sendiri sudah tidak menyadari. Tidak menyadari. Itu. Allah tetap tahu apa yang di dalam dada. Oke. Baru selanjutnya, aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kalau yang diajak ini sudah beriman, dia diminta meningkatkan imannya. Memperbaharui imannya. Iman itu juga kotor. Ada debu-debu. Percaya angka 13? Enggak. Tapi banyak yang percaya. Itu perbaharui imanmu. Bahwa tidak ada yang menentukan kecuali Allah. Betul. Angka 13 tidak menentukan. Bukan angka sial. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Dan nafkahkanlah mimma. Sebagian. Itu berarti apa? Bekerjalah supaya melebihi kebutuhan kamu. Betul. Sehingga menafkahkan sebagian. Sehingga menabung sebagian. Dan memberi orang lain bantuan. Jadi memang harta perlu dibagi ya, Be. Ada yang dihabiskan dan boleh, ada yang ditabung dan perlu, dan ada yang wajib juga kita nafkahkan untuk orang lain dalam bentuk infak. Dan ketahuilah bahwa harta itu yang kamu peroleh itu adalah Allah titipkan kepada kamu untuk kamu kelola. Kamu khalifah Allah, wakil Allah yang melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan harta ini sesuai dengan ketentuan Allah. Faladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Siapa di antara kamu beriman kepada Allah dan menafkahkannya, maka mereka itu akan mendapat ganjaran yang besar. Jadi harta titipan. Betul. Oke. Dan kesadaran itu yang membuat kita mau berinfak, karena itu hanya dititipkan. Dan jangan lupa bahwa berinfak itu mengakibatkan mengundang ganjaran yang lebih. Padahal Ella bingung. Itu milik Allah, dititipkan ke kita. Ya kan? Kita diminta untuk menafkahkan sesuatu yang sebetulnya hanya titipan dan milik. Tapi tetap Allah yang Maha Pemurah memberikan ganjaran pada kita itulah atas itulah dia. Jadi jangan pernah berkata Allah berhutang. Betul. Hakikatnya tidak. Yang di tangan kita itu milik Allah. Keluarkan itu. Yang kikir itu. Dan menarik ada di ayat yang lain di surat Al-Fatah. Itu Allah berfirman, kalau Allah meminta semua hartamu kamu kikir. Jadi dia hanya minta sebagian. Padahal sesungguhnya kalau Allah mau meminta memang itu punya dia gitu kan. Itu punya dia. Di sini adalah letak ujiannya. Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum.
Mengapa kamu tidak mau beriman kepada Allah? Padahal Rasul sudah senantiasa mengajak kamu untuk beriman birabbikum, kepada Tuhanmu. Itu dia tidak katakan billah kepada Allah, kepada Tuhanmu. Tuhan yang memelihara kamu. Rabb itu adalah kumpulan dari sifat-sifat Allah yang bisa menyentuh manusia. Kalau Allah itu mencakup semua sifatnya. Nah, Tuhanmu yang memelihara kamu, membesarkan kamu, memberi rezeki kamu. Wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Padahal dia telah mengambil janji dari kamu untuk beriman. Baru dia katakan, huwallazi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinat liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Allah yang menurunkan kepada hambanya. Sifat yang termulia bagi manusia adalah menjadi hamba Allah. Hambanya di sini maksudnya Nabi Muhammad. Dia yang telah menurunkan ayat-ayat yang sangat jelas. Tujuannya untuk mengeluarkan kamu dari aneka kegelapan menuju cahaya. Ulama menggarisbawahi. Zulumat berbentuk jamak. Nur berbentuk tunggal. Kenapa demikian? Karena kegelapan itu banyak. Kegelapan nafsu, kegelapan setan, kegelapan kebodohan, kegelapan kesesatan. Banyak sekali kegelapan. Dan Allah akan mengeluarkan kita dari aneka kegelapan itu. Menuju nur. Nur itu cuma satu. Karena sumbernya hanya dari Allah. Siapa yang tidak dianugerahi Allah cahaya, dia tidak akan dapat cahaya. Sedikit. Di Quran surah An-Nur itu ada. Ya, betul. Ada hal yang kedua yang diamati oleh ulama, bahwa selalu kalau Allah menggandengkan antara kata zulumat dengan nur, selalu dia dahulukan gelap baru terang. Karena apa? Betapapun terangnya Anda di sini, itu masih ada yang bisa lebih terang. Dan ketika Anda sampai kepada yang lebih terang, yang kemarin ini sudah gelap. Hari ini lampu 10 watt. Biasa awalnya. Diganti di sebelahnya 20 watt. Baru tahu terangnya. Terangnya bagaimana. Oh, itu gelap. Semua jadi tidak ada. Wa innallaha bikum laraufur rahim. Dan sesungguhnya Allah terhadap kamu itu rauf dan rahim. Abi mau terangkan ini rauf dan rahim. Rauf itu anugerah yang diberikan sesuai dengan kondisi atau kebesaran atau keadaan penganugerahnya. Sedangkan rahim itu adalah anugerah yang diberikan sesuai kebutuhan yang diberi. Allah dua-duanya, Bi. Allah dua-duanya. Jadi dia lihat. Jadi kalau Allah rauf, dia beri sesuai kebesaran Allah. Itu bisa bermacam-macam. Bisa melimpah ruah. Bisa melimpah ruah. Kalau dia rahim, dia berikan sesuai kebutuhan. Terus yang kedua, rauf itu adalah pemberian yang pemberian dengan si pemberi yang mempunyai hubungan baik dengan Anda. Jadi yang disenangi Allah, yang dapat rauf. Mudah-mudahan kita termasuk. Kalau rahim tidak harus yang disenangi, karena itu dia beri rahmat kepada orang-orang kafir. Betul. Bukan hanya orang mukmin yang dapat rahmat. Ya kan? Innallaha laraufur wa innallaha bikum laraufur rahim. Wa ma lakum la tunfiqu fi sabilillah. Walillahi miratus samawati wal ardh. Mengapa kamu tidak mau berinfak di jalan Allah? Padahal warisan langit dan bumi itu kembali kepada Allah. Semua kembali kepada Allah. Jadi karena kita percaya, karena kita beriman, maka sesungguhnya kita seharusnya berinfak gitu. Itu seharusnya berinfak. Apalagi apa yang diinfakkan itu ada di sisi Allah. Dia yang mewarisinya, dalam arti ada di tempatnya. Dia yang akan pelihara. Dia akan kembang biakan. Dia akan ini. Habis ini dia akan menguraikan tentang orang yang berinfak sebelum Fath al-Makkah dan sesudah. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fath wa qatal ulaika a'lamu darajah minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Ada bedanya. Bedanya apa? Jangan kemana-mana. Di bagian selanjutnya kita masih akan berbicara tentang kemuliaan orang-orang yang berinfak
dan juga perbedaan-perbedaan yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada golongan-golongan yang melakukannya sebelum Fathul Mekah dan sesudahnya. Tetap di Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah. Cariustadz.id adalah sebuah platform yang membantu menghubungkan umat dengan jaringan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten di seluruh Indonesia. Cariustadz.id didirikan oleh Pusat Studi Al-Quran untuk Islam yang rahmah dan kebaikan bagi semua. Terima kasih masih terus bersama saya dan Abi di Hidup Bersama Al-Quran edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah, dan kita masih berdiskusi soal infak dan ada perbedaan ternyata Bi tentang golongan-golongan ini. Boleh dijelaskan nggak Bi? Tidak sama orang yang berinfak, orang yang berjuang sebelum diraihnya kemenangan di Mekah dengan orang yang beriman berinfak ke sana. Kenapa tidak sama? Sebelum Fath Makkah ada kebutuhan. Betul. Sesudahnya tidak ada kebutuhan. Sudah lebih berjaya. Sudah lebih berjaya. Itu sebabnya kata ulama di Mekah itu tidak ada orang munafik. Karena semuanya tidak ada keuntungannya dapat diraih keuntungan materi. Kalau di Madinah sudah mulai ada munafik, ya kan? Apa yang kita bisa tarik dari sini? Pada masa berinfak pada masa kebutuhan itu jauh lebih berarti daripada berinfak pada saat tidak butuh. Termasuk sekarang ya, Bi? Sekarang ini justru berinfak waktu ini orang banyak yang butuh. Nah, itu sebabnya dikatakan gunakanlah kesempatan sebelum berlalu kesempatan itu. Jadi kesempatan untuk berinfak teman-teman di saat bulan Ramadan, di saat sedang pandemi dan banyak orang yang membutuhkan, ini sesungguhnya kesempatan yang paling berharga. Tidak wajar seorang mukmin jadi seorang yang kikir ya Bi. Betul. Apalagi Allah sudah menjanjikan balasan ganjaran yang berlipat ganda. Ada waktu-waktu di mana berinfak menjadi lebih baik sifatnya, dan ada juga cara-cara lain. Saya ada pertanyaan teman-teman, ini dari Bapak Arifin di Palu. Pak Arifin bertanya, ketika berinfak, apakah kita harus memberikan yang paling kita sukai? Seperti yang disebutkan Al-Quran, bagaimana caranya agar ikhlas memberikan sesuatu yang sebetulnya kita suka? Nah, ada Ustadz Wahid alumnus dari Bait Al-Quran, Pusat Studi Al-Quran, akan menjawab pertanyaan ini. Silakan Ustadz Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan, apakah berinfak harus memberikan yang paling kita sukai seperti yang disebutkan dalam Al-Quran? Lalu bagaimana agar bisa ikhlas dalam berinfak? Baik, dalam hal ini Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ayat ini memberikan kefahaman bahwa jika ingin sempurna, maka berikan yang disukai. Itu pun artinya tidak harus semua yang disukai, atau paling tidak sesuatu yang disukai tetapi hanya sebagian dari apa yang kita sukai. Sehubungan dengan ikhlas adalah sikap batin. Usahakan batin kita tulus untuk memberikan secara baik-baik tanpa ada rasa melecehkan, dan mengantarkan sampai ke rumahnya adalah wujud sempurna. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang sudah mengirimkan pertanyaan, komentar maupun pertanyaan teman-teman. Selalu kita tunggu di sosial media maupun di kanal YouTube Abi, baik pada saat menyaksikan ataupun sesudah menyaksikan episode-episode kami. Abi, mari kita lanjutkan pembahasan ayat-ayat ini. Oke, Abi ingin kembali dulu mengatakan begini, nafkah itu apa sih? Biasanya orang bilang memberi nafkah keluarga. Betul. Atau itu nafkah. Nafkah itu dari kata nafkah, kita bisa terjemahkan secara bebas keluar. Jadi apapun yang Anda keluarkan itu nafkah. Nah, Al-Quran berbeda dengan istilah sehari-hari,
menjadikan nafkah itu segala yang dikeluarkan bisa berbentuk sedekah, sumbangan tidak wajib, Betul. bisa berbentuk zakat, bisa berbentuk kewajiban kepada keluarga. Itu semua nafkah. Bisa ikhlas, bisa tidak ikhlas. Itu nafkah. Nah, yang diterima yang ikhlas. Betul. Termasuk yang mau berinfak ke pusat studi Al-Quran, yang diterima oleh Allah, yang ikhlas. Nah, kemudian zakat dan sedekah itu bagian dari infak. Nah ini orang banyak yang suka salah paham. Ella ingat bahkan waktu Ella kecil pun itu diajarinnya salah. Jadi seolah-olah ada 3 kelompok, ada infak, ada sedekah, ada zakat. Padahal sesungguhnya sedekah maupun zakat itu bagian dari infak. Dan Al-Quran menggunakan kata sedekah untuk apa yang kita namai zakat. Betul. Jadi penamaan itu berkaitan dengan fungsi atau tujuan pemberian. Dia baru dinamai sedekah, terambil dari kata sidq, benar, kalau itu memang benar-benar tulus dari hati. Ia dinamai zakat karena dia berkembang dan berfungsi mencucikan harta. Nah, apapun yang dikeluarkan, boleh jadi tenaga, boleh jadi pikiran, kan itu. Jadi melakukan hal yang sama-sama menyumbang ke yayasan tertentu dan sebagainya, itu buat sebagian orang bisa sedekah, buat sebagian yang lain itu zakat. Bisa zakat, ya, oke. Zakat wajib sedekah. Dalam istilah hukum sudah kita. Betul, karena ada kadarnya dan ukurannya. Kita kembali kemari. Tidak sama yang berinfak sebelum terbukanya kota Mekah, sebelum kemenangan yang terjadi dibanding dengan yang sesudahnya. Karena di sini ada kebutuhan, di sini ada itu. Tetapi kendati demikian, berinfak saat kebutuhan atau saat lapang, semuanya dijanjikan ganjaran yang baik dari Tuhan. Betul. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui sedetail-detailnya. Apa perbedaan khabir dan alim? Alim itu mengetahui, tapi biasanya tertuju pada hal-hal yang umum. Kalau sudah khabir itu sampai sedetail-detailnya. Kita juga dalam bahasa Arab khabir itu juga expert, yang tahu ahli. Oke. Man dzalladzi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Nah, siapakah yang akan memberi hutang pada Allah? Siapa yang bisa memberi hutang kepada Allah? Maha kaya, maha pemurah. Betul. Ini di sini kita terangkan dulu apa arti qard. Dari kata qard lah lahir kata kredit. Itu asalnya kredit. Banyak dari bahasa Arab itu yang menjadi atau dinilai berasal dari yang digunakan oleh bahasa lain. Kita berkata kalangkabut. Betul. Itu kalangkabut. Semrawut seperti laba-laba. Betul. Influenza itu dari bahasa Arab, amful ans. Hidungnya seperti hidung kambing, selalu basah. Itu flu. Oke deh. Ini qard. Betul. Kredit. Siapa yang mau memberikan, meminjamkan, membiarkan Allah berhutang kepadanya. Meminjamkan kan itu memberi kredit namanya. Abi hanya mau tekankan qard ini. Betul. Jadi walaupun itu dari Allah, dia seakan-akan menyatakan bahwa ini kamu sudah menguasainya, kamu sudah bisa melakukan apa saja. Jadi pinjamkan pada Allah. Nah, apa yang ingin dikatakan di sini bahwa Allah itu memperlakukan manusia dalam 3 tingkat. Ada manusia mencintainya sehingga tidak ada perhitungan. Nggak ada transaksi sama sekali, betul-betul hanya demi mengabdi. Demi mengabdi. Ada ini yang pertama seperti ibu terhadap anaknya. Nggak nunggu balasan. Bapak juga, biar bapak. Ya, bapak juga. Yang kedua ada yang bertransaksi bisnis. Hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan.
Ya kita biasa begitu. Oh ini pahalanya lebih banyak, itu pahalanya lebih banyak, ya kan? Itu berbisnis dengan Allah. Dan itu di dalam Al-Quran banyak sekali istilah-istilah bisnis. Dan nggak apa-apa, dibolehkan walaupun itu tingkatannya belum setinggi yang tanpa kondisi tadi. Gitu. Ada yang ketiga yang lebih rendah. Bukan berbisnis, bukan berhitung untung rugi, takut. Hanya karena takut. Kita sudah uraikan ini di ayat-ayat sebelumnya, Bi, tentang perbedaan ini. Kalau ada yang ingin cari tahu, boleh ditonton ulang episode-episode sebelumnya. Nah, jadi siapa yang mau memberi Allah qardan hasanan, maka dia akan melipat gandakannya. Allah meminjam, dia akan mengembalikannya dalam bentuk berlipat ganda sampai 700 kali. Ya Allah. Nah, baru setelah dia katakan dia akan melipat gandanya dan juga baginya ganjaran yang mulia. Jadi di samping dikembalikan, diberi lagi balasan. Dan ganjaran yang mulia itu bisa apa, Bi? Pengampunan dosa bisa gitu, pengampunan dosa, bisa peninggian derajat, bisa keselamatan, macam-macam. Pokoknya segala yang mulia itu dijanjikan oleh Allah. Dan ini tanda betapa Allah itu sebetulnya Maha Pemurah. Maha Pemurah walaupun manusia itu dititipkan olehnya menjadi khalifah atas hartanya, harta Allah, tetapi pada saat dia menafkahkan, berinfak di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan ganjaran berlipat ganda. Satu sedikit lagi yang Abi mau bilang, dalam konteks berbisnis. Betul. Carilah yang pertama, jangan letakkan jualan Anda di keranjang, satu keranjang saja. Oke, berarti apa? Kalau berinfak harus beragam? Kalau beramal harus beragam. Kalau beramal harus beragam. Ada infak di sini ada puasa, di sana ada sunnah, itu keranjang berbeda-beda. Nah, yang kedua, carilah seperti berbisnis, modal sedikit tetapi keuntungan banyak. Kan? Nah, apa itu yang modalnya sedikit dan keuntungannya banyak? Macam-macam kan, kebaikan. Nah, apa yang paling? Akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Berakhlak yang baik, karena itu Nabi bersabda, ada orang-orang yang memperoleh kedudukan seorang yang tekun salat dan puasa, memperoleh kedudukan itu walaupun puasanya, salatnya hanya yang wajib, karena akhlaknya yang tinggi. Luar biasa. Dan salah satu bukti Allah yang baik, akhlak yang baik adalah memberikan infak yang terbaik, ya, Bu? Ya, memberikan infak yang terbaik, disegerakan, diberikan di saat yang membutuhkan, memberikan sesuatu yang berharga untuk kita, dan jangan pernah khawatir bahwa harta Anda akan habis, karena Allah sudah menjamin bahwa menginfakkan harta di jalannya itu pasti dilipat gandakan balasannya. Terima kasih. Semoga dapat banyak pelajaran hari ini dari Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus Tafsir Al-Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.